Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika dan hubungan dalam bernegosiasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Nicita Lalita, Desi Ayu Bubista Sari, Rosiana Kamalinda, Aji Prastio, Muhammad Abdul Rozak, Endah Emawati, Nizar Khairul Anam. Yang pertama yaitu isu-isu etika utama yang muncul dalam negosiasi melalui pertimbangan pertanyaan berikut. Apa etika dan mengapa harus digunakan dalam bernegosiasi? Apa pendekatan utama terhadap alasan etika adalah relevan dengan bernegosiasi? Yang ketiga, apakah pertanyaan mengenai perilaku etis yang sering kali muncul dalam bernegosiasi? 4. Apakah yang mendorong perilaku tidak etis dan apa akibatnya? 5. Apakah faktor yang membentuk kecenderungan negosiasi untuk menggunakan taktik etis? Yang keenam, bagaimana seorang negosiasi dapat menangani penipuan pihak lainnya? Selanjutnya ada etika secara luas digunakan dalam standar sosial untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam situasi tertentu, atau proses untuk menetapkan standar-standar tersebut. Etika berbeda dengan moral, yang dimana individu atau pribadi yakin mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Etika muncul dari filosofi tertentu yang dinyatakan untuk yang pertama ada mendefinisikan bentuk alami dunia tempat kami hidup, dan yang kedua ada menetapkan aturan-aturan hidup bersama. Selanjutnya ada mengambil kesimpulan dari para penulis ini: Green 1994, Heath 1990, Hosmer 2003. Berikut 4 standar evaluasi strategi dan taktik dalam bisnis serta negosiasi. Yang pertama, pilih serangkaian tindakan berdasarkan hasil yang ingin saya capai. Yang kedua, ada pilih serangkaian tindakan berdasarkan tugas saya untuk mempertahankan aturan dan prinsip-prinsip yang benar. Yang ketiga, pilih serangkaian tindakan berdasarkan norma, nilai, dan strategi organisasi atau masyarakat saya. Dan yang terakhir ada pilih serangkaian tindakan berdasarkan keyakinan saya. Kemudian ada pendekatan yang menggambarkan pendekatan pemberian dasar etika. Yang pertama ada end result ethics, kemudian ada deity ethics, yang ketiga ada social contract ethics, dan yang terakhir ada personality ethics. Untuk selanjutnya ada cara untuk meyakinkan solusi melalui 3 bentuk analisis. Jadi, dalam menganalisis itu harus memperhatikan 3 bentuk yang harus diperlihatkan. Yang pertama, penentuan ekonomi dari sumber potensi aksi. Yang kedua, pertimbangan dari persyaratan sah yang dapat bertahan dalam situasi. Jadi, menggunakan persyaratan, peralatan, ataupun pertimbangan yang sah yang digunakan untuk mempertahankan dalam situasi apapun. Ketiga, penilaian obligasi etis kepada pihak terkait lainnya berdasarkan pada apa yang benar dan hanya dan adil. Ini menurut Hosmer 2013 halaman 87. Untuk selanjutnya ada pertanyaan perilaku etika apa yang muncul dalam negosiasi. Jadi, apa saja sih pertanyaan yang muncul ketika melakukan negosiasi? Pertama, itu ada teknik etika ambigu. Maksudnya, semua kebanyakan tentang kebenaran. 2. Mengidentifikasikan penggunaan taktik dan perilaku yang ambigu secara etika. 3. Tipu daya kelalaian virus, tipu daya oleh komisi. Dan yang terakhir, selanjutnya ada mengapa menggunakan taktik menipu, motif dan akibat. Yang pertama ada motif kekuatan. Di sini tujuan penggunaan taktik negosiasi yang ambigu secara etika adalah untuk meningkatkan kekuatan negosiator dalam posisi tawar-menawar. Yang kedua ada motif lain untuk bersikap tidak etis. Di sini untuk mengasumsikan orientasi motivasi kompetitif atau kooperatif terhadap pihak lainnya, dan untuk mengasumsikan bahwa pihak lain juga akan mengambil orientasi motivasi kompetitif atau kooperatif.
Yang selanjutnya akibat dari perilaku tidak etis. Yang pertama ada keefektifan. Di sini mempertimbangkan akibat-akibat yang muncul berdasarkan tingkat keberhasilan taktik yang digunakan. Yang kedua ada reaksi pihak lain. Di sini rangkaian akibat yang kedua dapat datang dalam penelitian dan evaluasi dari orang yang menjadi target taktik yang digunakan, dari konstituen dan dari audiens yang mengamati penggunaan taktik negosiator. Yang ketiga ada reaksi pribadi. Nah, di sini sangat sedikit penelitian sistematis yang telah meneliti rangkaian ketiga akibat dari taktik negosiasi ini, yakni reaksi negosiator itu sendiri terhadap penggunaan taktiknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi rangkaian akibat yang digambarkan dalam model berikut. Yang pertama, latar belakang dan karakteristik demografis negosiator. Yang kedua, kepribadian negosiator dan tingkat perkembangan moral negosiator. Dan yang ketiga, elemen-elemen konteks sosial atau situasi di mana negosiator berada yang mendorong atau tidak mendukung tindakan tidak etis. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor demografi yang mempengaruhi teknik negosiasi seseorang. Yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua usia dan pengalaman, yang ketiga orientasi profesional, dan yang keempat kewarganegaraan dan budaya. Yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai jenis kelamin, di mana pria dan wanita itu memiliki cara yang berbeda dalam bernegosiasi. Contohnya seperti cara pandang relasional terhadap orang lain, di mana wanita lebih menekankan pada tujuan-tujuan interaksi seperti aspek interpersonal dari negosiasi, dan laki-laki atau pria lebih didorong oleh tujuan-tujuan khusus. Lalu apabila dilihat dari kendali melalui wewenang, pria dan wanita ini mendapatkan dan menggunakan kekuatan dalam cara yang berbeda-beda. Contohnya, wanita lebih cenderung mencari wewenang di mana ada interaksi di antara semua pihak dalam hubungan untuk membangun koneksi dan meningkatkan kekuasaan semua orang. Sedangkan pria dapat dikenali dari penggunaan kuasa untuk mencapai tujuan-tujuan mereka atau untuk memaksa pihak lain berkapitulasi pada cara pandang mereka. Antara pria dan wanita juga memiliki perbedaan tentang bagaimana mereka mengambil keputusan. Yang selanjutnya terkait usia dan pengalaman, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Dyson, ia menyatakan bahwa baik pria maupun wanita bersikap lebih beretika ketika mereka bertambah usia. Secara keseluruhan, individu-individu yang lebih tua melihat taktik yang tidak etis secara marginal sebagai hal yang layak dibandingkan oleh kaum yang lebih muda. Para individu dengan lebih banyak pengalaman kerja dan dengan pengalaman kerja langsung lebih memiliki sedikit kecenderungan menggunakan taktik negosiasi yang tidak etis. Yang selanjutnya ada orientasi profesional, di mana orientasi profesional ini lebih kepada bagaimana peran yang dimainkan oleh pembela lawan atau penantang status. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap taktik apa yang akan diterapkan dalam menangani proses negosiasi. Selanjutnya terkait kewarganegaraan dan kebudayaan, jadi terdapat perbedaan perilaku antar budaya yang berbeda pula. Di mana hal ini juga akan mempengaruhi taktik negosiasi yang akan digunakan oleh masing-masing pihak. Seperti contohnya, orang Amerika dan Asia lebih memiliki kecenderungan untuk menggunakan gertakan, sedangkan orang-orang Eropa Timur tidak terlalu sering menggunakan gertakan. Yang pertama ada daya saing versus kerjasama, di mana dalam hal ini terdapat orientasi nilai sosial yang mana seseorang telah mengenal jenis dari hasil atau penyelesaian yang mereka pilih dalam lingkungan sosial, di mana saling ketergantungan dengan orang lain merupakan suatu kebutuhan. Namun kebanyakan orang ada juga yang memilih untuk bersifat pro diri sendiri atau berorientasi pada diri sendiri, yang berarti mereka semata-mata hanya berfokus pada hasil mereka sendiri tanpa memperdulikan hasil dari pihak lain. Sementara itu ada juga pihak-pihak yang berorientasi pada prososial atau bekerja sama, yang bermakna bahwa orang tersebut lebih menyukai penyelesaian yang menguntungkan dirinya dan juga lingkungan, di mana mereka saling bergantung. Orientasi prososial berarti dalam esensinya kecenderungan untuk bertindak dalam gaya manajemen konflik yang kolaboratif.
Yang kedua ada Machiavellianisme, di mana Machiavellianisme ini dalam psikologi mengacu pada kepribadian yang fokus pada kepentingan sendiri, sehingga mereka cenderung akan memanipulasi, seperti menipu atau mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga ada locus kendali atau bisa disebut dengan locus of control, di mana hal ini mengacu pada sejauh mana seseorang merasa bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi mereka menghubungkan penyebab peristiwa kepada alasan eksternal. Contohnya seperti keberuntungan atau memiliki locus kendali eksternal yang tinggi. Sementara itu, mereka yang menghubungkan penyebab peristiwa kepada alasan-alasan internal seperti kemampuan, mereka memiliki lokus kendali internal yang tinggi. Selanjutnya ada pengaruh konteks pada perilaku yang tidak etis. Yang pertama ada pengalaman masa lalu. Yang kedua ada peranan insentif. Yang ketiga hubungan antara negosiator dan pihak lain. Yang keempat ada kekuatan relatif antara negosiator. Yang kelima cara komunikasi. Yang keenam bertindak sebagai agen versus mewakili cara pandangan sendiri. Dan yang terakhir ada norma kelompok dan organisasi serta tekanan. Bagaimana negosiator berhubungan dengan pihak lain yang melakukan penipuan? Yang pertama adalah tanyakan pertanyaan yang menyelidik. Yang kedua, fase pertanyaan yang berbeda. Yang ketiga, paksa pihak lainnya untuk bohong atau mundur. Yang keempat, uji pihak lain. Yang kelima, panggil atau taktik. Yang keenam, abaikan taktik. 7. Diskusi apa yang akan adalah tawaran bantuan supaya pihak lain berperilaku lebih jujur. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?